Perkenalkan, nama saya Hilma Khilun Habibah, NIM D03219010. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai auditing pendidikan, yang mana untuk memenuhi tugas mata kuliah auditing pendidikan yang diampu oleh Bapak Muhammad Salim. Selamat menonton. Yang pertama yaitu pengertian dari auditing pendidikan. Auditing pendidikan adalah suatu proses yang sistematis yang dilakukan oleh seseorang yang kompeten dan independen untuk mendapatkan, mengumpulkan, dan mengevaluasi secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi agar dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, kemudian menyampaikan pendapatnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Tujuan dari auditing pendidikan: 1. Yaitu penilaian pengendalian, di mana pemeriksaan operasional yang berhubungan dengan pengendalian administratif pada seluruh tahap operasi organisasi yang bertujuan untuk menentukan apakah pengendalian yang ada telah memadai dan terbukti efektif serta mencapai tujuan perusahaan. 2. Ada penilaian kinerja, di mana penilaian ini diawali dengan mengumpulkan informasi kuantitatif, lalu melakukan penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomisasi kinerja. Penilaian selanjutnya menjadi informasi bagi manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi. Yang ketiga, ada membantu manajemen dalam pemeriksaan operasional dan ketaatan, maka hasil audit lebih diarahkan bagi kepentingan manajemen untuk performasinya, dan hasilnya merupakan rekomendasi atas perbaikan yang diperlukan pihak manajemen. Standar mutu pendidikan, yang mana digunakan untuk menetapkan standar-standar mutu dari semua komponen yang bekerja dalam proses produksi atau transformasi lulusan institusi pendidikan. Standar mutu proses pembelajaran harus pula ditetapkan, karena pihak manajemen perlu menetapkan standar mutu proses pembelajaran yang diharapkan dapat berguna untuk mengoptimalkan proses produksi dan untuk melahirkan produk yang sesuai, yaitu dengan menguasai standar mutu pendidikan berupa penguasaan standar kemampuan dasar. Standar mutu tersebut mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan atau BSNP, yang berisi 1. Standar proses, 2. Standar kompetisi, 3. Standar lulusan, 4. Standar mendidik dan tenaga kependidikan, 5. Standar sarana dan prasarana, 6. Standar pengelolaan, 7. Standar pembiayaan, dan 8. Standar penilaian pendidikan. Proses auditing pendidikan. Auditing pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengecek fakta yang ada di lapangan dengan standar yang telah ditetapkan. Menetapkan standar dan memastikan bahwa pelaksanaannya sesuai dengan standar merupakan cara untuk melakukan penjaminan mutu. Dalam hal ini, penjaminan mutu pendidikan terdapat standar pendidikan nasional yang perlu dilakukan oleh lembaga pendidikan agar dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Maka diperlukannya audit sebagai pengontrol dan pengevaluasi agar keadaan lapangan saat pelaksanaan pembelajaran dapat sesuai dengan standar pendidikan yang ada. Nah, posisi auditing dalam sistem penjaminan mutu pendidikan ini digunakan untuk melakukan penjaminan mutu pendidikan saat melakukan proses evaluasi. Audit pendidikan ini dibagi menjadi 2 macam, yaitu audit internal dan audit eksternal. Audit internal ini dilakukan oleh unit atau tim yang telah dibentuk dalam satuan organisasi. Juga dilakukan untuk mengkomparasikan serta mengidentifikasi fakta keadaan yang ada pada lembaga pendidikan dengan standar yang telah ditetapkan. Sedangkan audit eksternal dilakukan lembaga di luar organisasi yang bersangkutan, yang mana
dilakukan oleh lembaga BAN PT atau LAM PT serta BAN SM. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.